البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Hadis yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam, hadis yang masyhur, ma'ruf, sahih, muttafaqun alaih. Hadis seputar apa? Adab di dalam memakan dengan jari jemari. Apa adabnya? Jangan langsung dicuci dari jemari tadi itu, atau jangan langsung diusapkan jari jemari tadi, tapi dijilati terlebih dahulu atau dijilatkan. Paham ya? Dijilati terlebih dahulu atau dijilatkan. Mafhum insyaallah ya? Nah, karena itu termasuk adabnya. Jadi imam kita jilat sendiri atau menjilatkannya. Menjilatkannya sudah kami jelaskan kemarin, bisa dengan anaknya atau kalau dia suami istri dengan istrinya. Paham ya? Jadi perkara yang lumrah. Jangan pernah mengatakan jijik kalau itu syariat. Ngomong aja belum mampu. Anak belum mampu Ustaz. Itu lebih baik daripada wah jijik. Syariat jangan pernah bilang dijijik-jijikkan. Paham ya? Jadi lo kembali pada syariat, tidak ada istilah jijik, jorok, itu enggak ada. Itu semuanya adalah ajaran Rasulullah SAW. Hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya. Mafhum insyaallah? Baru diusapkan, baru dicuci jari jemari tadi itu. Naam. Hadisnya setorkan terlebih dahulu seperti biasanya serentak berbarengan. Tafadhalu. Falamsah yadahu hatta apa? Sampai mana? Hatta yalaqaha au. Naam, anakumullah, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Sekarang kita baca halaman 37, disimak. Kita baca hadisnya karena syarahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ada sambungannya berapa hadis itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita baca semampunya nanti. Nah, barakallahu fiik, untuk setorannya ngikutin syarahnya saja. Paham ya? Kalau syarah hadis yang pertama, berarti itu nanti yang menghafalkan, ngikutin syarahnya saja. Paham ya? Tidak semuanya langsung antum hafalkan. Kita baca barakallahu fiik. Qala al-mu'allif wastabahullah, disimak baik-baik hadis yang ke-7 itu. Nanti hitungannya kalau dalam syarah diulangi hadis pertama gitu. Urut-urutannya ya itu yang sudah ada di matan itu ya. Jadi halaman 37 itu sampai 39 itu matan. Nanti baru syarahnya itu dihitung nomor 7 itu hitung 1 al-hadisul awal. Jadi nanti yang terhafal itu kalau ketika syarahnya itu. Mafhum? Disimak baik-baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslimin war raqibu 'ala al-mashi. Masyaallah. Disimak baik-baik ini barakallahu fiik. Naam. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disimak ya biar nanti tahu artinya dan menghafalnya mudah. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir. Hendaknya yang kecil itu menyalami yang besar. Ini adabnya. Jadi yang kecil menyalami yang besar, yang muda menyalami yang tua, itu adabnya seperti itu aslinya. Wal maru 'alal qa'id, yang berjalan menyalami orang yang duduk. Disimak baik-baik artinya ya.
Yang berjalan mar itu yang berjalan, kok itu duduk. Yang berjalan nyalami orang yang duduk. Nyalami itu bukan salaman pakai tangan, ucapan salam itu nyalami maksudnya. Assalamualaikum, bukan musafahah, jabat tangan itu bukan. Bisa dipahami ya? Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit menyalami yang banyak. Antum 5 orang lewat. Di sana ada kumpulan 10 orang. Antum yang 5 tadi nyalami yang banyak itu. Assalamualaikum gitu. Paham ya? Walaupun nanti ada riwayat kalau antum bergerombolan jamaah banyak orang itu cukup 1 orang yang nyalami. Mereka yang banyak orang itu pun cukup 1 orang yang jawab. Karena jamaah nanti ada hadisnya tersendiri ya. Ada hadisnya tersendiri. Ini adab globalnya. Muttafaqun alaihi wa fi riwayat Muslimin, dan di dalam riwayat Muslim waraqibu 'alal masyi, dan yang berkendaraan menyalami orang yang jalan. Antum naik motor berpapasan atau melewati saudara antum yang berjalan. Assalamualaikum. Paham ya? Antum yang naik motor yang nyalami gitu loh ya. Adab seperti itu. Yang berjalan melewati orang duduk. Assalamualaikum. Yang berjalan itu nyalami yang duduk. Paham? Kemudian anak kecil dengan orang besar, yang kecil itu pada asalnya nyalami yang besar. Tapi tidak ada salahnya kalau yang tua, yang besar nyalami yang kecil. Karena Rasulullah juga pernah. Rasulullah SAW pernah. Beliau menyalami anak kecil. Paham ya? Nah, tujuannya ya diantaranya mengajari. Biar terbiasa dengan apa? Dengan salam penghormatan agama Islam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila diberikan suatu salam penghormatan kepada kalian, maka balaslah. Fahayyu bi ahsana minha, balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik. Aw rudduha, atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lebih baik. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini hadisnya masyhur, ma'ruf, dan sering didengar. Jadi kalau makna global kita globalkan, nanti ada rincian lagi. Bagaimana kalau ada gerombolan banyak orang? Nah, kemudian apakah harus semuanya mengucapkan salam atau satu cukup? Pendapat yang sahih satu cukup. Paham ya? Assalamualaikum. Yang banyak orang jamaah tadi itu walaupun jawabnya enggak semua jawab, cukup 1 orang yang jawab. Itu nanti kita baca hadisnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kenapa ajaran salam ini sangat luar biasa? Karena dengan adanya salam ini, barakallahu fiik, terjalin yang namanya rasa cinta, rasa sayang, rasa barakallahu fiik, cinta terhadap saudaranya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sering kita lewati berkali-kali, Rasulullah alaihi salatu wassalam, dalam hadis siapa itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada segenap para sahabat, "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Apakah kalian mau aku tunjukkan tentang sesuatu yang kalau kalian mau mengamalkannya, mau melakukannya, kalian akan saling mencintai, saling menyayangi? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian, sebarkan. Assalamualaikum. Antum hidup kadang-kala di kampung, di masyarakat, itu ketika ngelewatin masyarakat jangan diam. Wassalam wala kalam, merengut misalkan, jangan, tampakkan akhlak dan adab di situ. Paham ya? Karena biasanya orang awam, barakallahu fiik, itu melihat seseorang itu yang dia cari itu adabnya biasanya. Paham ya? Intinya jangan sampai keluar dari syariat. Adab di antaranya salam. Sapa aja, assalamualaikum. Atau sapaan-sapaan yang mereka paham, enggak masalah. Tapi kalau melewat di kumpulan banyak manusia atau orang awam di kampung misalkan, mereka pada kumpul kerja bakti atau gotong royong misalkan, atau diam aja gitu, enggak la salam wala kalam, anaknya kan benci mereka. Wah, ini orang enggak punya adab nih. Enggak punya unggah-ungguh, enggak punya sopan santun, lewatnya enggak nyapa. Antum cukup nyapa, kalau enggak paham mereka salam, antum cukup nyapa, permisi Pak, udah senang mereka. Antum salam pun mereka senang, assalamualaikum. Mereka serentak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong kerja bakti. Paham ya? Memperbaiki jalan itu. Paham ya? Beda kalau antum lewat, diam aja. Paham ya? Pakai sorban, jubah, diam motor. La salam wala kalam, jangan.
Paham ya? Dikondisikan. Nah, karena apa barakallahu fiik? Termasuk adab yang mulia. Seorang sunni salafi, ahlus sunnah wal jamaah, bukan hanya yang penting manhajnya, yang penting akidahnya, adab nggak penting, itu gagal paham. Semakin dia belajar manhaj yang lurus, semakin akidahnya lurus, adab dan akhlaknya semakin dia jaga. Itu cara penerapannya. Bukan nomor satu yang penting akidah dan manhaj. Adab nggak perlu katanya. Nah itu salah juga. Caranya gini, semakin lurus manhajnya, semakin bagus akidahnya, semakin lurus pula akhlak dan adabnya. Itulah yang tepat. Jadi dia diiringi dengan adab tadi itu. Lewat ya nyapa. Orang awam itu antum sapa, masya Allah, senang. Paham ya? Awalnya mungkin nggak paham salam, assalamualaikum, gitu. Monggo, bahasa orang Jawa ya. Silahkan. Padahal salam. Lama-lama dengar salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sering dengar salam, antum lewat belum salam pun salam duluan mereka. Kalau nggak percaya buktikan. Ini terbukti ya. Nah, barakallahu fiik, mungkin di antara antum pernah buktikan seperti itu. Jadi, masya Allah, salam ini bukan sembarangan. Termasuk salah satu cara mendatangkan rasa cinta dan rasa kasih sayang adalah menebarkan salam. Kita ambil satu lagi. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u 'anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jamaah idza an yarudda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Masya Allah, ini yang hadis yang ana sebutkan tadi itu. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan atau Abul Husain, nah gelarnya Haidarah, sama sini Ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah, pandai memainkan apa? Pedang. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib anhu, Khalifah Amirul Mukminin yang keberapa? Ketiga atau keempat? Keempat. Paham ya? Keempat benar. Ketiga sudah hafal kan itu. Nah, kita lihat sini. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yujzi'u 'anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum. Cukup dari sekelompok jamaah itu apabila mereka lewat, salah satu di antara mereka mengucapkan salam. Cukup satu orang. 5 orang lewat, nggak perlu mereka serentak assalamualaikum. Banyak orang, 5 orang itu. Cukup satu orang, assalamualaikum, perwakilan. Ini termasuk adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun nggak ada larangan juga serentak 5 orang mau salam, nggak masalah. Serentak assalamualaikum bareng-bareng nggak masalah. Cuman cukup satu orang cukup aslinya. Paham ya? Nah seperti itu. Jawabnya bagaimana yang jawab? Wa yujzi'u 'an jama'an yarudda ahaduhum. Dan cukup juga dari jamaah sekumpulan banyak orang tadi itu, salah satu dengan antara mereka yang menjawab. Jadi misalkan atau ngumpul seperti ini, ngumpul, ya kan? Ada orang masuk masjid. Assalamualaikum. Itu nggak perlu atau semuanya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada asalnya ya, walaupun nggak ada larangan, cukup di antara jamaah tadi satu orang yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mafhum? Nah, itulah syariat barakallahu fiik. Ternyata semuanya sudah diatur di dalam syariat ini. Naam. Kita tambah 2 lagi ya. Sudah selesai sampai bawah itu karena nanggung matanya tuh soalnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dan juga dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, disimak baik-baik, la tabda'u al-yahuda wal nasara bisalam wa idza laqitumuhum fit tariqin fattarruhum ila atyaqihi, akhrajah Muslim. Adab yang berikutnya, lihat ini. Jangan kalian mengawali salam untuk orang Yahud, tidak pula untuk orang Nasara. Ada orang Yahud, antum lewati. Perhatikan, ada orang Yahud, antum berpapasan lewat. Assalamualaikum, nggak boleh ngawali antum. Paham? Orang Nasara juga nggak boleh antum lewat ngelancang atau istilahnya barakallahu fiik ngelewatin mereka kemudian antum salam assalamualaikum, nggak boleh juga. Paham? Terus bagaimana kalau mereka yang mengucapkan assalamualaikum? Kalau jelas assalamualaikum, para ulama silang pendapat menjawabnya. Paham ya? Nah, kalau assalamualaikum bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum waalaikum. Kematian untuk kalian, kecelakaan untuk kalian, waalaikum. Tapi kalau assalamualaikum bagaimana?
Seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdul Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan kalau jelas terang-terangan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau seandainya layak mereka dapat, kalau tidak tidak. Paham ya? Nah, tapi kalau assalamualaikum bukan assalam ya, assalamualaikum waalaikum. Karena doakan kejelekan. Nanti akan kita bahas syarahnya nanti ya, biar tambah jelas. Kita lihat sini, wa idza laqitumuhum fi tariqin, disimak baik-baik artinya itu, apabila kalian jumpa mereka di jalan, fatarruhum ila atiyatihi, maka desaklah mereka sampai ke jalan yang paling sempit. Nah, ini dijelaskan oleh beliau, bukan serampangan ini. Paham ya? Jangan sampai antum langsung mengambil dohirnya begitu lewat beberapa orang Nasrani Yahud atau pepet gini, jangan. Itu nanti bikin faudah, gaduh. Maksudnya apa maksudnya? Jangan pernah antum berikan keluasan buat mereka untuk senang-senang buat antum gitu loh. Jadi kita ngasih mereka itu sempit biar mereka itu enggak suka sama kita gitu loh. Paham ya? Biar mereka itu barakallahu fik tidak akrab dengan kita. Karena kita harus jaga jarak dengan orang kafir. Paham ya? Doakan hidayah boleh, tapi kalau bermesra-mesraan, bersenang-senang ngasih keluasan buat mereka itu enggak diperbolehkan. Paham itu maksudnya? Dijelaskan oleh beliau nanti Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Baz rahimahullah, bukan maksudnya ketika lewat tabrak itu bukan, itu keliru. Paham ya? Ini hadisnya Ustaz, itu kalau ketemu kita suruh mepet dia sampai ke jalan yang sempit. Itu maksudnya itu bikinlah mereka itu sempit, tidak leluasa gitu loh hati mereka. Biar mereka sadar bahwasanya barakallahu agama mereka itu keliru. Itu maksudnya, tidak diberikan keluasan untuk menyampaikan agama mereka. Seperti itu. Itu nanti akan kita bahas. Yang terakhir, wa an Ali bin Abi Thalib anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita lewati berkali-kali dan antum sudah hafal semuanya. Setiap hari antum upayakan bisa mengkondisikan, mempraktekannya. Bukan malah dibikin-bikin bersinnya. Lihat ini. Dari hadis Ali bin Abi Thalib anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala beliau berkata, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum." Akhrajal Bukhari. Masyaallah. Ini hadisnya bagus sekali ini. Karena amalan yang sering antum amalkan ini. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah apa? Alhamdulillah. Dan saudaranya hendaknya mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Yarhamukallah. Apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi hendaknya mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah berkalian dan memperbaiki urusan kalian. Kita ambil sedikit faedah seputar bersin. Kenapa ketika bersin kita mengucapkan alhamdulillah? Kenapa? Muhammad Ridho, ingat enggak antum? Kenapa? Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itu kenapa kira-kira? Nikmat, benar nikmat. Tapi pengen yang intinya. Kenapa atau dari mana datangnya udah? Dari Allah Ta'ala itu. Sehingga kenikmatan yang datang dari Allah Ta'ala syukuri. Orang bersin itu menggugah dia semangat lagi. Wah, semangat dia. Beda dengan apa? At-tasa'ub, menguap. Kalau menguap itu datang dari siapa? Dari setan yang terkutuk. Orang kalau menguap itu badan lemas, males, keluntrah-keluntruh gitu ya. Kalau menguap. Tapi kalau bersin, antum mau bersin enggak jadi ada? Kecewa enggak? Kecewa. Pernah merasakan antum mau bersin enggak jadi? Kecewa rasanya. Karena bersin datang dari siapa tadi? Allah Ta'ala. Makanya ketika bersin ucapkan alhamdulillah, plong rasanya, tergugah kembali. Beda ketika menguap. Kalau menguap ucapan apa? Kalau menguap cukup ditutup, enggak perlu ucapan apapun. Zikir ketika menguap astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih itu hadisnya lemah. Paham ya? Ketika menguap astaghfirullahaladzim itu hadisnya lemah. Bahkan la aslahu, enggak ada asal usulnya. Dan terus bagaimana? Cukup ditutup. Jangan juga disuarakan. Dhahika syaitan. Kalau antum suarakan ketika menguap, suarakan syaitan tertawa. Lah kalau enggak menyuarakan tapi dibuka terus mulutnya, setan ngapain? Setan ngapain?
Masuk, hati-hati. Apalagi enggak ditutup, disuarakan. Wah, masuk plus tertawa. Itu adab yang perlu dikondisikan ya, jangan sampai antum lupa ketika menguap ditutup. Paham ya? Ketika bersin ucapkan alhamdulillah. Saudaranya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Dibalas lagi orang yang bersin tadi dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.